Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang Pak Guru banggakan, yang insya Allah dimuliakan Allah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai pembahasan iman kepada malaikat. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian iman kepada malaikat, kemudian dalil yang di dalamnya terdapat ayat sekaligus hadis. Baik anak-anakku, pada hari ini Pak Guru akan melanjutkan mengenai nama-nama malaikat yang wajib kalian ketahui. Jadi di antara sekian banyak malaikat, itu ada 10 nama malaikat yang terkenal yang wajib kalian pahami. Silahkan disimak pada layar. Pada layar tertera yang pertama ada nama malaikat Jibril. Jibril yaitu malaikat yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Jibril malaikat yang mengepalai seluruh malaikat. Jadi Jibril adalah kepala atau ketua dari seluruh malaikat. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. Nah, jadi paham anak-anakku? Saya ulangi ya, Jibril merupakan malaikat yang mengepalai seluruh malaikat. Nama lainnya adalah Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat yang kedua, ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagikan rizki kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Jadi semua makhluk Allah, siapa yang membagikan rizkinya Pak Guru? Yakni malaikat Mikail jawabannya. Yang ketiga ada malaikat Israel, yaitu malaikat yang bertugas apa anak-anakku? Malaikat Israel mencabut nyawa seluruh makhluk Allah. Jadi setiap ada orang yang meninggal, setiap ada kematian, siapa yang mencabut nyawanya? Yakni Allah memerintahkan malaikat Israel. Yang keempat ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala pada saat tiba hari kiamat nanti. Nah, dan juga menjelang manusia dibangkitkan dari alam kubur. Baik anak-anakku, silahkan masih disimak pada layar. Malaikat yang kelima ada malaikat Raqib, yaitu malaikat yang bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan baik manusia. Jadi semua ucapan, semua perbuatan yang baik-baik setiap manusia kerjakan itu akan dicatat oleh malaikat Raqib. Kemudian yang keenam ada malaikat Atid. Kalau Raqib tadi mencatat perbuatan baik, Atid bertugas mencatat perbuatan buruk atau perbuatan jahat manusia. Jadi malaikat Atid adalah malaikat yang bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan buruk atau perbuatan jahat setiap manusia. Malaikat yang ketujuh ada malaikat Mungkar dan Nakir. Nah, di sini jadikan satu karena tugasnya sama, yaitu malaikat yang bertugas mengadili manusia di alam barzah. Jadi kedua malaikat tersebut menanyakan segala sepak terjang si mayat selama hidup di dunia. Jadi ketika manusia meninggal masuk di alam kubur, maka mereka akan menemui dua malaikat ini, Mungkar dan Nakir. Malaikat yang selanjutnya ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga pintu surga tempat manusia menerima imbalan dari ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang terakhir yang 10 itu ada malaikat Malik, yaitu malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka tempat manusia menerima imbalan dari kedurhakaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi itu tadi ada 10 malaikat yang wajib kalian ketahui dari sekian banyak malaikat-malaikat Allah. Kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yakni tentang mengimani sifat-sifat malaikat. Silahkan disimak pada layar. Pak Guru akan membacakan. Satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa sesuatu yang gaib tidak bisa dianalogikan dengan sesuatu yang tampak dan tidak bisa dijangkau oleh indera manusia dari semua sisi. Jadi itu jelas ya, di garis bawahi, semua yang gaib tidak bisa dianalogikan. Itu. Kemudian perihal sifat-sifatnya, malaikat merupakan hamba Allah yang mulia. Nah ini, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6, di situ dituliskan bahwa mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia, sebenarnya mereka, yakni para malaikat, adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Nah, itu tertera pada Quran surat At-Tahrim ayat 6. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada mengimani tugas. Nah, ini tugas-tugas malaikat. Kalau tadi sifat-sifatnya, sekarang ke tugas. Sebelum Pak Guru membahas ke tugas, masih Pak Guru singgung tentang sifat-sifat. Di sini dijelaskan sifat-sifat lain yang harus diyakini oleh orang yang beriman terkait sifat-sifat malaikat adalah bahwa malaikat suci dari sifat-sifat jin dan manusia, seperti hawa nafsu, adanya rasa lapar, tidak makan dan tidak minum, merasakan sakit dan tidak tidur. Jadi malaikat terbebas dari itu semua. Malaikat merupakan makhluk Allah yang paling taat. Dia tidak memiliki nafsu, tidak punya rasa lapar, tidak punya rasa ingin minum, lelah ataupun ingin tidur seperti manusia. Disimak pada layar. Yang D, kita akan membahas tentang tugas-tugas malaikat. Nah, di situ dituliskan tugas-tugas yang diemban oleh para malaikat menurut Al-Qur'an. Di antaranya yang pertama adalah membawa kebaikan dan menyebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, setiap kebaikan yang dilakukan adalah hasil dari dorongan malaikat. Di sini jelas ya. Al-Quran menjelaskan bahwa peran malaikat dan setan adalah untuk mendorong manusia ke arah dua jurusan, yakni yang berlainan. Yang satu mengarahkan pada kebaikan, yang satunya yakni setan mengarahkan pada kejahatan. Yang kedua, tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Nah, itu. Fungsi malaikat yang paling penting dan paling utama ialah di sini dijelaskan menurunkan wahyu atau risalah Allah kepada para nabi. Para nabi bukan saja mendengar suara tetapi melihatnya. Nah, oleh karena itu, terkadang nabi melihat malaikat dalam bentuk manusia dan kadang dalam bentuk yang lain. Itu adalah kejadian yang dialami oleh nabi. Yang ketiga, tugasnya adalah meneguhkan hati para nabi dan kaum mukmin. Tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah 253 dituliskan, kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudusnya. Jadi apa? Tugas para malaikat yang diuraikan dalam Al-Quran ini untuk meneguhkan hati hamba-hamba Allah yang tulus, baik nabi maupun yang bukan nabi. Juga apa? Untuk menghibur mereka pada waktu mengalami kesulitan dan kesusahan. Oke, sekarang lanjut ke tugas yang keempat.
yakni mendatangkan azab. Mendatangkan azab bagi umat yang zalim dan mengingkari ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Allah. Sebagaimana Quran surat Muhammad ayat 27. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Nah itu. Jadi apa penjelasannya? Di situ dijelaskan fungsi malaikat itu meneguhkan hati kaum mukmin, erat sekali hubungannya dengan melaksanakan hukuman Allah terhadap orang jahat. Karena apa? Karena jika dibandingkan antara orang tulus dan orang jahat, hukuman bagi orang jahat dan pertolongan bagi orang yang tulus adalah sama. Itu ya. Yang kelima, yakni menolong manusia dengan memintakan ampun kepada Allah. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 5 diartikan hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohon ampunan. Untuk apa? Untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Penjelasannya apa Pak Guru? Di sini maksudnya adalah tugas malaikat yang lainnya adalah memberikan syafaat dan mendoakan manusia baik yang beriman maupun yang tidak. Itu. Akan tapi doa malaikat menjadi lebih makbul jika berkenaan pada orang yang beriman. Nah, di sini jelas ya. Jadi doa malaikat itu akan sangat makbul jika berkenaan pada orang yang beriman. Adapun doa yang dilantunkan para malaikat adalah tentang ampunan atas kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Oke, sekarang tugas yang keenam, yakni mencatat segala perbuatan manusia. Salah satu tugas malaikat adalah mengawasi semua yang dilakukan oleh manusia. Semua itu akan dicatat, baik terkait perbuatan baik maupun perbuatan yang tidak baik. Sehingga tidak ada satupun yang terlewati oleh pengawasan malaikat tadi. Kemudian tugas yang ketujuh, membantu meningkatkan rohaniah manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Di sini dijelaskan dalam Quran surat Qaf ayat 21, setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Itu sebagaimana manusia. Jadi maksudnya adalah para malaikat itu memiliki jadwal giliran dalam menjalankan tugas mereka. Itu ya. Di sini terang sekali bahwa tugas dan fungsi malaikat ialah membantu perkembangan rohani manusia. Malaikat mengemban wahyu ilahi dan hanya dengan bantuan wahyu sajalah. Jadi manusia mampu melaksanakan kehidupan rohani dan mampu membuat kemajuan rohani dengan mengembangkan daya-daya rohaniyahnya. Itu ya. Nah, oke. Jadi kita sudah mempelajari sifat, kemudian sudah mempelajari tugas-tugas, tak lupa lagi tadi nama-nama malaikat. Baik, sekarang kita akan menyinggung tentang perbedaan antara malaikat dan manusia. Jadi makhluk Allah itu ada banyak, ada malaikat, manusia, jin, setan, dan lain sebagainya. Di sini kita akan menyinggung tentang perbedaan malaikat dan manusia. Silahkan disimak pada layar. Pak Guru akan membacakan, malaikat dan manusia merupakan makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah. Itu merupakan persamaannya, jadi sama-sama diciptakan oleh Allah. Antara malaikat dan manusia ya, yang berasal dari alam gaib dan manusia berasal dari alam syahadah atau nyata. Adapun perbedaannya dapat dilihat, silahkan disimak pada layar. Pak Guru akan menampilkan perbedaan antara malaikat dan manusia. Yang pertama itu yang membedakan adalah proses kejadiannya. Nah ini proses kejadiannya itu jelas, silahkan disimak pada layar, bahwa dapat dijelaskan asal kejadian manusia berasal dari tanah, sedangkan asal kejadian malaikat tidak dijelaskan dalam Quran, tapi dijelaskan dalam hadis
diriwayatkan oleh Muslim yang berasal dari Aisyah radhiyallahu an, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Jelas ya? Kemudian perbedaan yang kedua mengenai sifat-sifatnya. Manusia merupakan makhluk yang kasat mata, makhluk yang dapat ditangkap oleh panca indera, makhluk yang berjenis kelamin dan memiliki akal, nafsu, dan perasaan, sehingga manusia memiliki potensi untuk berpikir dengan menggunakan akalnya. Nah, dengan nafsu yang dimilikinya tadi, manusia memiliki keinginan untuk makan, kemudian minum, melakukan perkawinan. Dengan adanya perasaan, manusia dapat merasakan sedih, kemudian senang, gembira, dan lain sebagainya. Itu. Jadi manusia itu mengalami fase-fase dalam kehidupannya, seperti anak-anak menuju remaja, dewasa, dan tua. Namun manusia tak dapat berubah wujud. Nah, itu ya perbedaannya. Nah, sementara di sini malaikat merupakan makhluk alam gaib, makhluk yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Nah, malaikat tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Jadi bukan perempuan dan bukan laki-laki, malaikat tidak berjenis kelamin. Tidak memiliki nafsu, tidak seperti manusia, malaikat itu tidak bernafsu dan perasaan, sehingga malaikat tidak pernah merasakan lapar. Nah, oleh karena malaikat tidak pernah makan dan minum, tidak pernah berkeinginan untuk menikah, malaikat tidak mengalami fase-fase perubahan sehingga sejak tercipta sampai sekarang tetap sama. Malaikat dapat berubah wujud. Nah, ini perbedaan lain yang menonjol adalah malaikat merupakan makhluk Allah yang sangat patuh, yang sangat taat. Sedangkan manusia ada yang patuh, ada yang tidak. Itu ya. Kemudian perbedaan yang ketiga mengenai kedudukan. Kedudukan atau keberadaannya. Keberadaan manusia sangat berbeda dengan keberadaan malaikat. Apabila manusia dalam hidupnya senantiasa berada dalam jalan ketakwaan, maka derajatnya akan melebihi derajat malaikat. Dikarenakan manusia bila menempuh jalan takwa harus melakukan mujahadah an-nafs, atau kontrol diri. Sedangkan malaikat tidak perlu melakukan itu karena memang malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Oke, ini mungkin kita lanjut untuk pertemuan yang berikutnya. Kita akan mempelajari tentang tanda-tanda iman kepada malaikat. Sementara kita cukupkan dulu sampai pada pembahasan tugas-tugas malaikat tadi. Silahkan dipahami, disimak video ini. Jika mengalami kesulitan bisa bertanya pada kolom komentar atau bisa langsung coba browsing dalam internet. Baik, Pak Guru akhiri pada pertemuan kali ini pembahasan tentang iman kepada malaikat. Pak Guru cukupkan sekian, Pak Guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga ilmu kalian bermanfaat. Ya. Aduh. Siap.
Sayang ki wong lagi pidato di foto lah kan guyu. Oh, mari iki ulang kali kata. Mana di Jawa Tengah kok tak foto meneh ya. Eh?